Sallallahu alaihi wasallam, tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka. Baik, melanjutkan kembali kajian Cerdas Kolbu uh, tentang meluruskan sejarah penciptaan Adam sampai beliau menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Karena selama ini yang kita dapatkan atau banyak umat muslim memahami ini bukan dalam versi Al-Quran, tetapi dalam versi lain ya, versi agama lain. Dalam hal ini adalah Bible. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya sudah sampai pada vonis yang Allah turunkan kepada Nabi Adam ya. Sampai sudah 3 kali dalam setiap kesempatan. Kemarin terakhir kita bahas tentang vonis untuk Adam. Vonis Nabi Adam jelas ketika beliau jelas melanggar hukum Allah. Karena apa? Karena mengikuti bujukan iblis. Jadi Nabi Adam kemudian memakan buah yang iblis menyebutnya buah khuldi, maka itulah saatnya kesalahan perbuatan dosa sudah dilakukan, baru ada vonis. Karena itu ini yang Allah tegur kepada Adam, sehingga Adam tahu ya dia melakukan satu perbuatan melanggar ketetapan Allah. Dalam surat Toha ayat 121, lalu nampaklah aurat keduanya dan mulailah mereka menutupinya dengan dedaunan yang ada di surga. Durhakalah Adam kepada Allah dan sesatlah ia. Jadi kalau kita lihat inilah ya, perintah Allah, ketetapan Allah yang dilanggar oleh Adam alaihissalam. Semuanya ini ada di dalam Al-Quran, bukan penafsiran ya. Karena selama ini yang disampaikan itu sebetulnya penafsiran. Iblis diusir terus naik lagi, so itu penafsiran, tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi saya pakai di sini semua dalil di dalam Al-Quran, dan semuanya kalau kita pakai dalil Al-Quran masuk akal, tidak ada pertanyaan kok. Ini dalilnya. Allah berseru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Allah tidak pernah mengatakan pohon dari pohon khuld ya, sajaratul khuld. Wala taqrabah haji sajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Karena sajaratul khuld itu adalah istilah iblis ya. Dan telah diperingatkan kepadamu bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, musuh yang nyata bagimu dan bagi istrimu. Dua perintah Allah, larangan Allah dilanggar oleh Adam. Jadi kalau kita lihat dalilnya ini ya, yang pertama yang dilanggar oleh Adam ada, kan Allah sudah memperingatkan sebelum makan buah khuldi, surat Al-Baqarah ayat 35. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau beserta istrimu di dalam surga, makan apa saja di dalam tanpa batas. Semua halal. Itu yang Allah sampaikan. Wala taqrabah haji sajarah, kecuali jangan kamu dekati pohon ini, kata Allah. Ya, itu yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Kemudian yang kedua ini yang dilanggar oleh Adam, surat Toha. Sekali lagi ini semua Al-Quran ya. Ayat 117. Wahai Adam, sesungguhnya iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu, maka jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang dapat menyebabkan kamu menjadi celaka. 2. Malah kalau dalam kitab undang pidana 3 ya. Yang pertama adalah Adam mendekati restricted area. Dekat saja nggak boleh kok. Apalagi makan. Ya makan jelas dalam hukum kitab undang pidana sudah saya sampaikan berkali-kali, itu mencuri ya. Itu Nabi Adam, yang lakukan Nabi Adam adalah mencuri buah tadi. Dan yang ketiga itu tadi, jangan berteman dengan iblis. Iblis itu musuh kamu. Allah sudah tahu niat iblis itu jahat. Nah Adam nggak tahu mesti ngapain. Istilahnya speechless, nggak tahu kalau berbuat dosa tuh harus ngapain. Kemudian Allah ajarkan, kalau berbuat dosa atau anak keturunanmu kelak berbuat dosa, ini Allah ajarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Robbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, kalau ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami berdua, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Adam paham benar kalau Allah marah dan tidak memberikan rahmat itu luar biasa celakanya buat Adam dan istrinya. Dan ini yang Allah menerima taubat dari Nabi Adam. Kalimat yang diajarkan oleh Allah dan diucapkan oleh Adam dan istrinya itu diterima oleh Allah. Innahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekali lagi tidak ada istilahnya Nabi Adam itu diusir dari surga. Al-Quran tidak pernah mengatakan seperti itu. Dalilnya tidak seperti itu. Itu pengadilan Adam. Sekarang kita masuk ke pengadilan iblis ya. Iblis diadili.
Artinya pengadilan terhadap Adam dan pengadilan terhadap itu bersamaan. Nggak ada diusir dulu iblis terus naik lagi, enggak, bersamaan. Karena apa? Karena jelas perbuatan dosa itu dilakukan ketika iblis menggoda Adam untuk makan buah yang dilarang. Sementara Adam tadi jelas makan. Karena itu sekali lagi saya sampaikan bahwasanya perintah untuk sujud kepada Adam itu, orang selama ini membayangkan Nabi Adam dihidupkan, kemudian malaikat berkumpul semua sujud semuanya. Kecuali iblis, oh jelas itu sudah ada perbuatan, pasti Allah usir langsung. Tidak seperti itu pemahamannya. Kita lihat kemarin ini yang Allah sampaikan dalam surat Shad ayat 72. Ya. Faiza sawaituhu, jika aku telah menyempurnakan Adam. Kapan Allah menyempurnakan Adam? Ketika Allah mulai tiup ruh Adam ke dalam Adam dan ada mulai beraktivitas. Nah, itu baru namanya sempurna. Dan kemudian Allah ajarkan ilmu-ilmu, baru sempurna. Nah, itulah saatnya Allah sampaikan kalau nanti Adam sudah beraktivitas, jangan dibully. Hormati dia, bukan sujud dalam pemahaman sujud seperti sujudnya orang sholat ya. Jadi Allah sampaikan. Nah, ketika perintah ini sampai ke telinga Azazil, ya, belum iblis waktu itu, Azazil heran. Dia kan luar biasa bertakwanya pada Allah. Kok disuruh nyembah, suruh hormat kepada orang yang kemarin sore? Ini tidak bisa diterima oleh iblis, oleh Azazil. Apalagi dilihat Adam fisiknya kok seperti itu, lemah, rentan, terbuat dari tanah. Banyak lubang-lubangnya lagi. Jadi kalau kita mengacu pada tafsir Ibnu Katsir itu masuk dari satu lubang, keluar dari lubang lain. Itu yang dilakukan oleh Azazil. Sudah timbul rasa sombong dan dia berpikir nanti kalau kamu berbuat kejahatan di muka bumi sama seperti yang dilakukan oleh bangsa jin yang ternyata berbuat kejahatan di muka bumi, nanti pasti aku yang diperintah Allah untuk membasmi engkau. Jadi sudah ada rasa sombong tadi. Jadi bukan tiba-tiba muncul, ya. Sudah ada rasa sombong tadi. Karena itu mulailah ketika ini cuma niat saja, tidak hormat kepada Adam itu tidak ditunjukkan secara terang-terangan. Jadi belum dihukum oleh Allah, belum ada vonis dari Allah. Baru setelah jelas menggoda Adam untuk makan buah yang dilarang Allah, apalagi pakai sumpah, wallahi demi Allah. Itu jelas iblis salah. Baru Allah vonis. Dan tuntutan Allah ini Allah sampaikan, ya. Fa iza qulna lil malaikati isjudu li Adam, ya. Jelas bahwasanya dulu kan udah aku perintahkan engkau untuk hormat kepada Adam, jangan dibully. Jangan dibully, jangan dikasari, hormat saja kepada Adam. Dan dulu, karena itu perintahnya dulu, kalimat tuntutannya dulu kan sudah pernah diperintahkan untuk hormat pada Adam, untuk sujud pada Adam. Tapi ternyata apa? Tapi kamu enggan. Sekali lagi enggan, ya, bukan nolak waktu itu. Jadi jelas itu belum ada penolakan waktu itu. Enggan saja dia memang ketemu Adam baik-baik saja, tapi dalam hatinya timbul rasa marah, timbul rasa benci. Nah itu jadi belum ada pengusiran terhadap iblis waktu itu. Jelas diusir setelah menggoda Adam. Nah kemudian karena itu Allah tanya tuntutan Allah, apa yang menghalangimu untuk hormat kepada Adam waktu dulu aku menyuruhmu? Artinya dulu kan sudah dibilang hormat pada Adam. Ini sekali lagi Al-Quran, ya. Al-Quran mengatakan surat Al-A'raf ayat 12. Kalau kita lihat lagi surat Shad ayat 75 ini, hai iblis, apa yang menghalangimu untuk hormat kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk makhluk yang lebih tinggi dari Adam? Ini tuntutan Allah. Jadi apa yang Allah benci dari Azazil itu adalah sifat sombongnya tadi. Karena memang kita tahu sebelumnya track record Azazil ini luar biasa. Kepada Allah itu luar biasa taatnya dulu sebelum ada Adam. Tapi ditegur begitu beda dengan Adam, ya. Adam ketika ditegur Allah langsung dia tidak tahu, kemudian Allah ajarkan untuk bertobat Nabi Adam. Tadi dengan membaca Rabbana zalamna anfusana. Apa yang dilakukan iblis ini? Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Karena aku kau ciptakan dari api sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Pada Allah tidak pernah mengatakan api lebih baik dari tanah, enggak. Itu kan persepsi iblis saja. Sebetulnya dikatakan iblis sebetulnya bukan dari apinya, dia kan udah bertakwa kepada Allah selama ratusan tahun barangkali sebelum Adam ada. Dan ini yang disampaikan juga oleh iblis, ya, surat Al-Hijr ayat 33. Aku sekali-kali tidak akan pernah tunduk pada manusia yang telah kau ciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Lumpur hitam.
Kemarin sudah saya sampaikan, mungkin Nabi Adam ini memang manusia pertama kulitnya hitam. Pigmennya sempurna 100%. Karena orang yang kulitnya putih kepucatan itu kita sebut orang tadi kekurangan pigmen. Kemudian berubah-ubah karena situasi udara di tempat. Misalnya di kutub itu dingin karena memang tidak ada matahari, sehingga akhirnya pigmennya jadi kepucat-pucatan. Jadi warnanya tidak lagi hitam pekat. Dan ini ternyata kalau mengacu pada apa yang ditemukan oleh Profesor Rebecca Kahn tahun 84 ketika DNA mitokondria ditemukan, dari hasil penelitian beliau ini ternyata manusia berasal dari satu sumber. Yang DNA-nya diperkirakan berasal dari manusia yang hidup di Afrika, karena dia pikir orang Afrika itu kulitnya hitam. Padahal kita tahu dalam Al-Quran, dalam hadis, Adam itu diturunkan di sekitar Sri Lanka, kalau Hawa tetap di daerah Jazirah Arab. Nanti ketemu mereka bertemu di Padang Arafah. Karena itu Arafah disebut tempat pertemuan mereka. Nah, kalau kita lihat tadi, bahwasanya lumpur hitam yang diberi bentuk, itu dari situ, itulah yang menyebabkan orang-orang barat ya, yang kulit putih, ini teori ini tidak diterima oleh mereka karena mereka merasa kok nenek moyang kita orang kulit hitam. Padahal kulit hitam buat mereka itu bangsa budak. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan iblis tadi, aku tidak akan menyembah pada orang yang kau ciptakan dari lumpur hitam yang diberi bentuk, inilah menyebabkan mengapa orang-orang kulit hitam di Amerika khususnya amat sangat diperlakukan amat sangat rasis. Lihat contohnya. Suaranya nggak keluar nih. Oh itu. Ya ketika perang saudara berakhir sebetulnya kulit hitam diberikan kesempatan sama seperti orang kulit putih. Tapi ternyata tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Jadi 100 tahun yang lalu, 1800-an ketika terjadi perang saudara bagian utara dan bagian selatan, dan ketika dimenangkan oleh pihak selatan yang menghapuskan perbudakan, tetap saja perbudakannya ada. Itu tadi, itu ternyata berasal dari jin. Sifat sombong tadi. Sifat sombong karena apa? Karena perbedaan warna kulit. Jadi memang dasarnya ini. Jadi semua ini sebetulnya pengaruh dari iblis laknatullah alaih ya. Ini yang dikatakan, aku lebih baik darinya karena aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Nah, Allah marah. Baru di sini diusir. Jadi bukan diusir ketika tidak mau hormat pada Adam langsung diusir, enggak. Karena itu baru niat saja, belum ada perbuatan. Kalau ini jelas, udah gitu ngelawan lagi. Karena itu ini Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf 13, turunlah kamu. Dan diusir ini hanya untuk iblis saja. Kalau kita lihat kalimatnya ihbito ya. Ini bentuknya mufrad. Ini bentuknya mufrad ya. Ihbit saja nih kalau kita lihat. Maaf. Ini bentuknya mufrad ya, tunggal ya. Artinya hanya kepada iblis saja. Pada Adam Allah tidak pernah mengatakan ihbit. Apalagi fahruj minha fa innaka rajim. Ya, keluarlah kamu terkutuk. Jadi jelas bahwasanya di sinilah baru Azazil itu diusir oleh Allah, dan namanya bukan lagi Azazil. Allah tidak pernah menyebut Azazil. Allah menyebutnya iblis. Iblis itu artinya terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau dipahami diusir waktu tidak mau sujud pada Adam kemudian naik lagi, itu nggak masuk akal, sulit untuk dicerna. Apalagi untuk naik ke surga itu kan melalui 7 lapis langit. Nah waktu Rasulullah Mi'raj saja itu ditanya oleh setiap malaikat di setiap langit, dengan siapa kamu? Dan ketemu dengan setiap nabi di setiap langit. Apalagi ini nyamar jadi ular katanya. Memang malaikat nggak tahu iblis nyamar jadi ular. Nggak masuk akal, tidak masuk akal. Akhirnya jawabannya apa? Qadarullah. Kalau itu namanya dogma. Tidak lagi kita pergunakan akal. Jadi sekali lagi ini, jadi inilah vonis untuk iblis. Iblis diusir langsung oleh Allah dari surga. Berbeda dengan Adam ya. Kita lihat, iblis ini nantang. Ini lihat lagi berikutnya surat Isra ayat 62. Jelaskan padaku, inikah makhluk yang lebih kau muliakan dari aku? Seandainya engkau beri aku waktu sampai hari kiamat nanti, pasti aku dapat menyesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil yang akan taat padamu. Jadi diusir, kalau kita mungkin diusir dari rumah, anak diusir orang tua dari rumahnya mungkin wah nangis, minta maaf, minta ampun pada orang tuanya. Ini diusir dari surga, dipindahkan ke bumi. Dia tahu bumi itu nggak enak
Karena dia pernah tinggal di bumi Azazil. Tapi bukannya nyesel, bukannya tobat, malah nantang. Nah inilah sifat iblis. Ini sifat iblis. Karena itu iblis minta ini pada Allah kalau memang diusir. Karena itu ya Tuhanku berilah tangguh aku sampai hari manusia dibangkitkan nanti. Jadi dia minta umur panjang. Jadi sebetulnya umurnya panjang itu hanya Azazil ya, cuma satu itu. Kalau setan-setan lain itu ada batasan umurnya. Cuma memang umur mereka panjang. Ada 1000 tahun, ada yang 1500, ada yang 2000 tahun, tapi mereka pasti mati. Jin-jin yang lain itu mati. Cuma Azazil saja yang bisa hidup sampai akhir zaman, tidak pernah mati. Cuma satu ya. Jadi tidak semua jin itu umurnya panjang. Ya, tidak mati mereka. Umurnya ada keterbatasan. Cuma memang lebih panjang dari manusia. Yang tidak mati cuma satu Azazil saja. Karena memang ini Allah berikan. Ini Allah berikan kesempatan. Karena Allah berfirman kepada iblis, Azazil, pergi kamu. Ini juga bentuknya mufrad ya, bentuknya tunggal ya. Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua. Sebagai satu pembalasan yang cukup. Kemudian Allah mengatakan silakan. Allah bilang, bujuk siapa saja di antara mereka yang kamu sanggupi dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka. Jadi luar biasa kekuatan iblisnya, ada pasukan berkudanya, ada yang berjalan kaki. Pada anak-anak dan harta. Jadi iblis tahu persis untuk menggoda manusia itu melalui harta, sehingga cinta pada dunia demi anak-anak. Ada orang tua yang melakukan apa saja ya. Melakukan apa saja demi anak itu. Jadi memang iblis itu mempergunakan ini sebagai sarana untuk menyesatkan manusia. Kemudian Allah mengatakan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan. Kalau setan menjanjikan harta, nggak mungkin setan bisa ngasih harta, enggak. Karena semua rezeki manusia ditetapkan Allah, nggak mungkin bisa lebih. Dan nggak mungkin juga bisa kurang, karena sudah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang tidak, lebih bisa. Kapan lebih? Kalau kita bersedekah, kalau kita infak. Tapi dari iblis nggak bisa dia menambah harta ini. Kalaupun ada, itu bentuknya hanya betul sebetulnya harta orang tadi ke depan diambil ke depan. Misal harta dia nanti akan diberikan usia 40 atau 50. Nah itu yang diambil oleh iblis, diserahkan pada orang tadi. Itu udah haram. Minta kepada iblis, pesugihan istilahnya, itu harta dia sendiri. Kemarin juga saya sampaikan orang korupsi bodoh. Karena yang dikorupsi bukan uang dia. Bukan uang orang lain, uang dia sendiri. Yang nanti Allah berikan dengan cara yang baik. Begitu juga yang dijanjikan oleh iblis, ini harta yang diberikan oleh iblis melalui pesugihan, itu harta dia sendiri. Yang nanti kalau waktunya Allah akan berikan di masa depan nanti. Cuma kadang nggak sabar tadi. Jadi sekali lagi, apa ketika Allah mengatakan seperti itu? Lagi-lagi iblis bersumpah, fabizatik la kemana ajmain. Jadi iblis menggoda manusia saja itu bersumpah atas nama Allah. Bayangkan menggoda manusia berbuat sesat itu bersumpah atas nama fabizatik. Demi kekuasaanmu ya Allah, aku bersumpah akan menyesatkan mereka semua. Kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam hati mereka. Nah inilah akhirnya selesai sudah vonis terhadap Adam dan vonis terhadap iblis. Karena itu kalimatnya kalau kita lihat ini ya, ihbitu. Saya sudah sampaikan jamak di dalam bahasa Arab itu bisa jamak 2 orang, jamak 3 orang. Kalau kalimatnya ihbitu ini jamak lebih dari 2. Karena si ihbit ada lagi waw, ada alif. Kalau tanpa waw ini 2, ihbito misalnya, itu hanya Adam dan istrinya. Kalau ihbit tadi jelas ya, tanpa alif, tanpa waw itu hanya 1 orang. Tapi ada waw, ada alif, ini jelas jamak lebih dari 2. Artinya bertiga. Jadi turunnya Adam, Hawa dengan iblis itu turunnya bersamaan. Bisa kita terima dengan akal. Jadi tidak ada istilah naik-naik lagi, enggak. Ya jelas bahwasanya turunlah kamu ihbit. Balukum libadin adu. Nanti sebagian dari kamu akan menjadi musuh bagi orang yang lainnya. Jadi jelas bahwasanya ini ya. Ini. Jadi sekali lagi versi ini bukan versi Islam, bukan versi Al-Qur'an. Ini adanya di dalam Genesis ya. Adanya di dalam Genesis. Ini yang masuk ke dalam ini kita. Jadi sekali lagi itulah bagaimana terjadinya kisah Nabi Adam berdasarkan Al-Qur'an. Jadi yang kita pakai untuk meluruskan akidah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya pakailah Al-Qur'an.
Ya, memang kita diwajibkan percaya pada Injil, kita diwajibkan percaya pada Taurat. Tapi kita juga tahu Taurat dan Injil itu secara banyak dirubah ya, oleh manusia. Tidak lagi orisinil. Karena itu yang dipakai sekarang Al-Quran. Karena itu Rasulullah menyampaikan seperti ini. Aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua pegangan yang tidak akan pernah sesat setelahnya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi itulah bagaimana kisah Adam dan Iblis. Jadi kalau saya singkat, ini sebagian-sebagian. Kalau disingkat dari awal, kita ambil garis besarnya saja. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang pertama kali menempati bumi adalah jin. Cuma jin berbuat kerusakan, akhirnya dibunuh. Yang diperintahkan oleh Allah untuk membunuh adalah Azazil. Mengapa? Karena Azazil adalah dari bangsa jin yang ternyata taat beribadah pada Allah. Mereka tidak tergiur untuk berbuat kejahatan seperti yang dilakukan oleh bangsanya. Akibatnya apa? Akibatnya malaikat minta agar Azazil ini disertakan di kehidupan mereka, dalam komunitas mereka. Kita lihat ini, sudah saya sampaikan, gelar yang disampaikan oleh malaikat kepada Azazil luar biasa. Dan akhirnya ketika berhasil membunuh bangsanya sendiri, diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Dan gelarnya apa? Khuzin al-Jannah. Nah disinilah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azazil sudah menjadi Khuzin al-Jannah. Khuzin itu kurang lebih bendaharawan surga. Jadi luar biasa kedudukannya dan luar biasa hebatnya taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian di sini, nah ketika bumi dalam keadaan tidak ada yang mengelola, Allah mulai menciptakan, punya rencana untuk menjadikan manusia sebagai pengganti. Ini jailun fil ardi khalifah. Ingat ya, khalifah itu bukan pemimpin dalam hal ini, tapi khalifah dalam bahasa Arab itu juga berarti pengganti. Jadi Allah sudah menyampaikan kepada malaikat, kan bumi tidak ada yang memelihara karena bangsa jin sudah tidak lagi diberikan amanah, maka Allah berfirman pada malaikat, ini jailun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia sebagai pengganti di muka bumi. Nah malaikat heran. Kalau manusia dijadikan pengganti, apalagi manusia diberikan kebebasan untuk memilih, maka ini yang iblis tanya. Mengapa engkau ciptakan khalifah di muka bumi, pengganti di muka bumi, manusia yang nanti akan berbuat kerusakan juga, akan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau ya Allah. Ini bukan protes ya, bukan protes malaikat, enggak. Cuma malaikat heran saja. Kok diciptakan lagi manusia yang sama seperti bangsa jin, diberikan kebebasan untuk memilih. Ini yang disampaikan oleh malaikat. Tapi apa jawab Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Nah, mulailah Allah sempurnakan Nabi Adam. Sekali lagi saya sampaikan, sujud itu bukan sujud dalam pemahaman sholat ya. Ini bukan kata saya, ini terjemahan dalam bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arab ini di Quran yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi, diberikan kepada orang-orang yang haji. Ini gratis diberikan. Ini warna coklat seperti ini. Itu kalau kita lihat Al-Baqarah ayat 36, pemahamannya seperti ini tentang sujud. Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam. Bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah kepada Allah semata-mata. Dan setelah Allah beri ruh atau Allah hidupkan, nah tiba-tiba dewasa kok blank gitu, otaknya kosong, nggak mungkin dong, nggak ngerti apa-apa. Karena itu Allah ajarkan ini kepada Adam. Wa'alam Adam asma'ul kullaha. Semua ilmu pengetahuan Allah berikan kepada Adam, karena memang manusia diciptakan oleh Allah untuk cerdas, untuk memakai akalnya. Dan kemudian Allah memperlihatkan benda-benda kepada para malaikat. Ya, Adam sudah diajarkan nih, full belajarnya cum laude istilahnya. Wah, kemudian kepada malaikat silakan. Benda-benda yang tadi disebutkan oleh Adam, coba sebutkan oleh apa itu? Sebutkan padaku nama benda jika kamu memang benar bahwa saya nanti manusia hanya akan berbuat kerusakan. Kan itu kata malaikat. Bersuudzon lah istilahnya. Kalau kamu memang benar silakan sebut nama benda-benda tadi. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana. Ya Allah, kami enggak tahu. Sebatas apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Kalau tidak kau ajarkan, sulit bagi kami untuk paham. Artinya apa? Adam ini punya kreatif. Misalnya menjelaskan hujan, dia tahu. Mulai dari air yang menguap, kemudian dikumpulkan di mana di awan, kemudian itu. Nah, seperti itu kurang lebih. Malaikat cuma tahu benda-benda saja, tapi tidak ngerti apa manfaatnya. Tapi Adam luar biasa bisa menjelaskan. Karena itu, ini yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah, lagi-lagi semua Al-Quran ya, bukan penafsiran ya. Wahai Adam, sekarang beritahukan kepada mereka nama benda-benda yang tadi malaikat nggak bisa nyebutnya. Maka diberitahukan oleh Adam tentang nama-nama benda tadi, sekaligus penjelasannya. Luar biasa cerdasnya Adam. Ya, seperti menyampaikan, bukan skripsi lagi, mungkin tesis ya.
Ini, bukankah aku sudah katakan, kata Allah, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, ketika tahu Adam itu luar biasa cerdasnya, ini yang terjadi, malaikat semua hormat tanpa ragu-ragu. Mereka ikhlas 100%. Memang Adam ini pantas untuk dihormati. Jadi ketika mereka bersujud, jangan-jangan berbuat kerusakan. Ternyata beda dengan bangsa jin sebelumnya. Nah, cuma iblis tetap saja. Walaupun mungkin dia nggak bisa nyebut benda-benda tadi, ya tetap saja ada sombongnya tadi. Ya, sombong kan nggak mau mengakui kelemahannya. Jadi sekali lagi bukan nolak ya, bukan nolak tetapi enggan. Enggan itu bukan nolak. Mungkin artinya apa? Dia ketemu Adam, dia senyum. Adam apa kabar? Assalamualaikum Adam. Mungkin seperti itu. Tapi dalam hatinya menyimpan satu rasa dendam. Nah itu baru niat. Jadi di sini aba wastakbar itu niat. Belum ada satu perbuatan. Karena itu belum ada penghukuman. Orang kalau niat buruk itu tidak Allah catat sebagai satu dosa. Kalau dia tinggalkan karena takut pada Allah, baru itu dihitung sebagai satu pahala. Jadi niat buruk dari Azazil tadi belum dilaksanakan, cuma ada di dalam kolbunya saja. Cuma yang iblis harus tahu bahwa Allah tahu kebusukan hati iblis. Nah saat itulah Allah ciptakan Adam, disuruh tinggal di surga ya. Bla bla bla, ini sudah tadi ya. Dan inilah yang dilakukan oleh iblis ketika ternyata Allah mengatakan wala taqrabah hadhihi syajarah. Ini kesempatan bagi iblis untuk membuktikan pada pada Allah bahwasanya Adam itu bukanlah manusia yang taat kepada perintah Allah. Kan iblis gelarnya salah satu aqonitin, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan buktikan Adam ini tidak seperti aku. Itu barangkali yang dibanggakan oleh iblis. Salah satu bukti iblis itu belum diusir, masih tinggal di dalam surga bersama Adam ini. Allah kan tahu kebusukan hati iblis. Allah kan tahu niat buruknya. Karena itu diberitahukan kepada malaikat, kasih tahu Adam tuh. Iblis itu diam-diam mencoba untuk menjerumuskan engkau. Karena itu sekali lagi ini yang disampaikan oleh katakanlah malaikat Jibril. Ya Adam, inna hadza itu kalau kita paham menunjukkan satu objek jaraknya. Kalau hadza itu dekat, ini loh hadza. Tapi kalau jauh namanya zalik. Beda kalau misalnya iblis sudah diusir ada di bumi. Nah, malaikat bisa aja bilang itu loh. Yang lagi jalan-jalan di bumi itu Azazil. Dia musuh kamu. Bisa seperti itu. Tapi ini haza. Artinya dekat. Artinya ada di surga. Artinya masih belum diusir oleh Allah. Kan tahu. Jadi katanya nyamar jadi ular. Wah, kalau gini kan tahu malaikat. Adam itu ada. Jadi sekali lagi ketika mengatakan ini jelas bahwasanya Adam itu masih berteman dengan iblis. Cuma Adam tadi karena polos, nggak ngerti kebusukan iblis. Karena itu kan cuma di dalam hati. Artinya apa? Bisa kita pahami kalau ketemu Adam, iblis itu nggak nampakkan penolakan. Mungkin dia baik, Adam apa kabar? Tapi dalam hatinya menyimpan rasa dendam. Mungkin seperti itu. Jadi Adam polos, nggak ngerti. Nah inilah saatnya akhirnya iblis mendekati Adam. Ini yang disampaikan oleh iblis ya. Syaitan membisikkan pikiran jahatnya dengan berkata, Adam, maukah aku tunjukkan padamu pohon khuldi? Nah, sekali khuldi itu istilah dari iblis. Dan kerajaan yang abadi. Jadi jelas bahwasanya ada, kemarin saya dengar, atau di YouTube, bahwasanya 10 Muharram itu berbagai peristiwa besar. Salah satu adalah Allah menerima taubat Adam. Allah terima taubat Adam karena Adam lupa kepada perintah Allah. Ya Adam nggak lupa loh. Siapa bilang Adam lupa ini? Adam jelas tahu perintah atau larangan Allah. Kalimat iblis juga jelas. Adam, sebetulnya Allah melarang kamu untuk tidak makan buah tadi, jangan sampai kamu hidup abadi. Itu yang disampaikan oleh iblis. Karena itu kalau kamu makan pohon ini, kamu akan hidup kekal. Ini berikutnya surat Al-A'raf ayat 20. Tuhan melarang kalian mendekati pohon ini supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Jadi kalau dikatakan Allah menerima taubat pada Adam pada 10 Muharram karena ada peristiwa besar, itu karena Adam lupa kepada larangan Allah, salah. Adam nggak lupa kok, sengaja. Karena apa? Karena godaan iblis tadi. Ya. Sekali lagi ini, apalagi syaitan bersumpah. Sumpah ini adalah kalimat langsung. Pemahaman soal sumpah ini kalimat langsung. Misalnya kalau sekedar tadi membisikkan pikiran jahat, ya mungkin seperti kita dibisikkan pikiran jahat, iblis nggak kelihatan, syaitan nggak kelihatan. Tapi jelas kalimat ini menunjukkan ini adalah dialog langsung. Wallahi demi Allah. Itu langsung kalimatnya, tidak hanya di dalam pikiran Adam. Dan sayangnya Adam memang tergoda oleh bujuk rai iblis dan akhirnya dia makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nampaklah nama kudanya. Itulah tadi vonis terhadap Adam dan vonis terhadap iblis. Jadi bersamaan. Ya, mereka bertiga dihadapkan ini. Adam dulu oleh Allah, Adam dimaafkan oleh Allah, dan kemudian pada iblis Allah mengatakan ini loh kesalahan kamu. Dan apa yang terjadi pada iblis? Iblis ternyata bukannya nyesal, tetapi justru melanggar perintah Allah, justru melawan, justru berdebat di dalam sidang. Kalau kita mungkin yang mulia, benar gini, itu mungkin dilakukan oleh iblis ya. Kalau di dunia, yang mulia saya keberatan, ya, diusir sama hakim kalau memang betul-betul ada begitu. Nah inilah, jadi keluar mereka bersamaan. Ya. Cuma kepada Adam, kalau iblis kan fahruj minha fa innaka rajim, itu bentuknya mufrad, tunggal. Tapi kepada Adam ini bentuknya ihbit. Ihbit itu artinya jamak 2 orang. Nah ini nasihat Allah kepada Adam, bukan ngusir ya. Kalau kita lihat kalimat ini kalimat nasihat dari Allah. Wahai Adam, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, artinya bersama dengan istrinya. Sebagian kamu nanti akan jadi musuh bagi sebagian yang lain. Karena Allah tahu nanti sebagian manusia akan jatuh kepada bujuk rayu iblis, laknatullah alaih. Karena itu pesan Allah, jika datang padamu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih hati, tidak akan pernah menjadi orang-orang yang sesat dan celaka. Jadi sekali lagi kalau kita mengacu Al-Quran kronologis jelas, nggak ada istilah diusir kemudian naik lagi kemudian diusir lagi, itu nggak masuk akal, tidak masuk akal. Jadi kalau kita berpatokan pada Al-Quran saja, pada dalil Al-Quran, ini nggak pakai hadis loh, nggak pakai pemahaman loh, ini semuanya pakai dalil Al-Quran, jelas logis. Ya, jelas bahwasanya pengusiran itu terhadap iblis dan turunnya Adam itu terjadi waktunya bersamaan, tidak sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi selesai sudah pengadilan terhadap iblis dan pengadilan terhadap Adam. Ini lihat pada iblis, fahruj minha fa innaka rajim. Dan ini juga yang Allah katakan ya, fahruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari surga karena kamu sungguh-sungguh makhluk yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari kiamat nanti. Apa jawab iblis ketika disampaikan Allah seperti ini hukumannya? Ini yang disampaikan iblis. Karena engkau telah menghukum aku sesat, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi iblis sudah bersumpah seolah-olah manusia menerima petunjuk dari Allah. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau akan dapati banyak di antara mereka yang tidak bersyukur atau tidak taat kepadamu. Jadi luar biasa iblis menggoda dari depan, artinya secara terang-terangan, dari belakang itu artinya secara diam-diam melalui orang lain. Kanan artinya mungkin melalui orang-orang sayangan kita, kiri artinya mungkin melalui musuh-musuh kita. Itu yang dimaksud. Jadi iblis menggunakan seluruh sarana untuk menggoda manusia, dan hasil pertama iblis adalah ini. Ya, ketika Qabil membunuh saudaranya Habil hanya karena cemburu, ya, karena persembahan dari Qabil tidak diterima oleh Allah, karena yang disembahkan oleh Qabil ini yang buruk-buruk saja, sisa-sisa hasil pertanian. Sementara yang diberikan oleh Habil ini adalah hasil peternakan, hasil ini hewan-hewan yang terbaik. Ini yang pertama ya, korban iblis pertama ini. Karena itu disampaikan oleh iblis, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Banyak orang yang menyembah bukan Allah, tetapi mereka menganggap itulah yang benar. Kita lihat penutup. Oh no. Don't you miliki no. Hatsnatso Teyu Baba. Bukan monotus ya. Jangankan yang bermacam-macam No, kukulkan. masih menembak Sikyungkan. Amuku cocik lekabah. Jadi sekali lagi ini disampaikan oleh iblis, sesungguhnya setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka telah mendapatkan petunjuk darinya. Dan itu bukan hanya orang non-muslim ya, orang muslim juga ada loh. Mereka menyangka sudah mendapat petunjuk yang benar dari Allah. Contohnya ini kisah nyata. Ini terjadi tahun 2002 ya, masih ingat? Hold on, we'll be there soon. Mereka merasa jihad, melakukan satu
atau jihad. Mereka merasa sah saja mengorbankan orang lain demi perjuangan mereka sebut sebagai jihad. Karena di dalam jelas ada orang-orang tidak hanya orang muslim, ada orang muslim, orang yang tidak beragama tidak sama. Excuse me. Hey, I need some help here. Excuse me. Ma'am. Hey, excuse me. Bisa jadi itu karena virus yang namanya sombong, merasa alirannya yang paling benar, merasa mazhabnya yang paling benar, merasa gurunya yang paling benar, yang lain itu dianggap tidak benar, ya. Yang lain dianggap sebagai najis. Sekali lagi itu merupakan virus iblis, rasa sombong tadi. Sombong ialah tidak menerima kebenaran dari orang lain dan menghina sesama manusia. Selesai sudah materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kita suatu tambahan wawasan bahwa ini versi Islam dalam Al-Quran. Yang selama ini difahami tentang diusir naik lagi itu bukanlah versi Islam. Ya. Demikian. Nah ini promo saya nih. Jadi saya juga melakukan satu perjalanan ke Mesir, kemudian Aqsa utamanya. Itu berangkat nanti tanggal 25 Oktober 12 hari. Kalau ada yang berminat silakan pendaftaran sampai 27 Agustus. Demikian mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.